Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Hujan, banjir, bencana alam mudah-mudahan menjadi isyarat bagi kita semua bahwa ini adalah bentuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan forum Jumatan kita pada hari ini semakin meningkatkan tauhidullah, keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita keluar dari sholat Jumat pada hari ini tidak ada perubahan-perubahan mendasar secara tauhid, secara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan mengajak jamaah rahimakumullah semuanya membicarakan tentang amanah seorang ayah, agar kita menjadi ayah yang amanah. Bukan berarti adik-adik yang masih muda dan anak-anakku sekalian tidak saya ajak berbicara dalam hal ini. Ini anggap saja nasihat orang tua kepada kalian, adik-adik, para pemuda dan anak-anakku sekalian. Ternyata menikah itu tidak cukup hanya dengan cinta dan kerja. Tidak cukup. Walau orang tua kalian kalau mau menikahkan kalian yang repot disiapkan biasanya gedungnya, pelaminannya, cateringnya, dan naudzubillah plus maksiatnya. Yang harus kalian persiapkan wahai pemuda dan anak-anakku sekalian, carilah pasangan yang suci dengan cara mensucikan dirimu. Selain bekerja, kalian perlu belajar psikologi pernikahan. Enggak boleh menikah sebelum punya ilmunya. Jangan. Kalian akan menambah deretan sengsara perempuan, di mana zaman sekarang perceraian tinggi sekali. Dan yang paling tinggi bukan talak laki yang menceraikan, tetapi perempuan yang minta dilepas dari suami karena suami-suami gagal menjadi suami yang amanah dan menjadi ayah yang amanah. Jangan menikah sebelum punya ilmunya dan baca fikih nikah, bab nikah itu. Dan kalian perlu belajar ilmu parenting. Jangan seperti yang sudah terlanjur menjadi ayah tapi tidak tahu bagaimana menghadapi anak dan mendidik anak. Kalian harus belajar ekonomi keluarga, keuangan keluarga. Kalian harus paham ilmu reproduksi, biologi perempuan dan psikologi perempuan, agar kalian tidak menjadi teladan buruk bagi anak-anak. Sebab ayah, suami yang sering jahat pada istrinya akan menjadi bencana di dalam rumah tangga. Ayah yang sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, tidak memberikan perhatian yang benar terhadap istrinya, akan menjadi contoh buruk bagi anak-anaknya. Sidang Jumat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini contoh ayah yang amanah, kisah Yakub dengan anak-anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kau saksikan ketika seorang ayah yang bernama Yakub di jelang sakratul mautnya, ada yang perih, pedih, menyakitkan. Dia sebagai pribadi seorang nabi memang sudah sabar. Dia sebagai pribadi memang sudah menyampaikan amanah. Pertanyaannya adalah apakah amanah itu sudah sampai dengan cara yang benar kepada anak-anaknya? Ini sangat menakutkan sekali. Sehingga kemudian
Yakub alaihissalam jelang kematiannya harus cross check sekali lagi kepada anak-anaknya dengan satu tes ujian akhir. Apakah setelah ini dia bakal bahagia sebagai seorang ayah menghadap Tuhannya, ataukah dia bakal sengsara sebagai ayah yang tidak amanah di hadapan Tuhannya? Pertanyaannya begini, ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di? Wahai ananda, wahai anak-anakku sekalian, tolong jawab. Ini sebuah pertanyaan yang akan menjadi persimpangan apakah ayah akan sengsara atau bahagia. Anaknya kemudian menjawab, qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Berbahagialah Yakub karena dia telah menjadi contoh teladan ayah yang amanah. Karena anaknya menjawab dengan 3 jawaban, dan 3 jawaban inilah kriteria seseorang dikatakan amanah di hadapan Allah atau tidak amanah di hadapan Allah. Adik-adik pemuda dan anak-anakku sekalian, kalian akan membahagiakan ayah kalian. Kalian akan menjadi buah hati ayah kalian kalau kalian sudah punya 3 hal seperti yang dijawab oleh putra-putra Yakub. Yang pertama, na'budu ilahak. Anaknya berkata, ayah, selepas kepergian ayah, kami akan menyembah Tuhan ayah. Menarik sekali. Kenapa anaknya tidak menjawab, kami akan menyembah Allah? Kenapa anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan ayah? Bahkan Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, dan kakek Ishak, itu kakek-kakeknya anak-anak Yakub dari keturunan ayahnya. Ayat ini menggambarkan bahwa satu, Yakub sukses memasukkan pendidikan yang benar kepada anaknya, dan anaknya bangga kepada ayahnya. Sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak anak-anak yang benci pada ayahnya, berapa banyak anak-anak yang tidak ngefans sama bapaknya. Ada berapa anak kalau ayahnya pulang memilih lebih enak tinggal di kamar, tidak bangga dengan ayah dan keluarga ayah. Berbeda dengan putra Yakub, kami akan menyembah Tuhan ayah, kami akan menyembah Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Tentu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ayah dan kakek-kakeknya telah menjadi agen pembentuk tauhidullah di dalam jiwa anaknya. Sidang Jumat rahimakumullah. Broken home bukanlah keluarga yang bercerai. Boleh jadi keluarga yang bercerai itu karena Allah. Itu tidak broken home. Memang harus begitu aturan syariatnya. Kalau memang hukum Allah tidak bisa ditegakkan lalu harus bercerai, bercerailah. Seperti Ibrahim alaihissalam yang meminta Ismail karena memiliki istri yang ketus, istri yang tidak sevisi, sebelum pulang dan sebelum pamit dari rumah Ismail. Padahal Ibrahim tidak setahun sekali ke Mekah. Ibrahim tidak bertinggal bersama Hajar dan Ismail di Mekah, tidak. Ibrahim tetap dengan Sarah, bersama Sarah di Syam dan di Mesir. Ketika datang berkunjung ke rumah Ismail, yang ditemui hanya istrinya. Ismail tidak ada. Istrinya mengeluhkan soal tauhidnya Ibrahim atau tauhidnya Ismail. Istrinya mengeluhkan soal perjuangan Ismail di jalan Allah. Istrinya mengeluhkan soal Ismail yang tidak memenuhi hasrat hawa nafsu istrinya. Ibrahim tidak punya kata-kata kecuali membalik palang pintu rumahnya. Pulanglah Ismail ke rumah. Istrinya memberitahukan bahwa tadi ayah Ismail datang, Ibrahim alaihissalam. Ismail kaget. Kenapa kau tak beritahukan aku? Apa pesan ayah terhadapku? Istrinya yang sudah merasa puas mencemoohkan Ismail di hadapan ayahnya, mencemoohkan agamanya. Istrinya bilang begini, ayah cuma berpesan agar kamu melihat palang pintu yang berubah dari tempatnya semula. Apa kata Ismail?
Itu artinya, ayahku perintahkan aku untuk menceraikan kamu. Dan diceraikan saat itu juga. Atas perintah tauhidullah dari ayahnya. Broken home. Keluarga rusak, keluarga hancur adalah keluarga yang gagal menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam rumah tangga. Orang tua gagal, ayah gagal, adalah ayah yang dititipkan anak oleh Allah, tapi dia titipkan anaknya ke sekolahan, dia titipkan anaknya ke fakultas, dia titipkan anaknya ke luar negeri, dia titipkan anaknya ke Eropa, dia titipkan anaknya ke Amerika, anaknya pulang menjadi penegak sistem jahiliyah umat Muhammad, tapi khianat kepada Muhammad. Berapa banyak anak-anakmu? Anak-anakmu yang pintar, anak-anakmu yang kau sekolahkan, anak-anakmu yang kau doakan, keluar dari fakultas ekonomi, kuliah dari fakultas ekonomi, pulang ke Indonesia hanya merestorasi sistem kapitalis. Berapa banyak anak-anakmu? Anak-anakmu yang kau kuliahkan di luar negeri, pulang ke Indonesia, apa yang dikerjakan? Menegakkan, merestorasi sistem sosialis di Indonesia, jahiliyah umat Muhammad, tapi berkhianat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara ayah gagal, suami broken home. Kelihatannya memang dipenuhi semua pendidikan anaknya, kelihatannya memang dipenuhi sebuah kebutuhan materi anaknya, kelihatannya memang bahagia, makan malam, liburan, rekreasi, tetapi tidak ada tauhidullah, tidak ada cinta kepada Allah ditanamkan dalam jiwa anaknya. Ini keluarga broken home, ini keluarga ayah yang gagal, ini keluarga ayah yang tidak amanah. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada banyak fenomena sosial. Lihat, fenomena lapar ayah, father hunger. Persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sekarang, biang kerok utamanya adalah ayah-ayah yang gagal, ayah-ayah yang tidak amanah. Lihat geng motor itu. Anak-anak pelaku geng motor itu sebetulnya adalah anak-anak yang kurang asupan dialog dari orang tuanya. Anak-anak yang salah mengalokasikan nyali keberaniannya akibat ayah bisu di rumahnya. Ayah yang tidak mampu mentransformasikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keberanian pada anak-anaknya. KPK sudah lakukan sebuah penelitian di sebuah kota besar di Jawa Tengah yang tema besarnya adalah berani jujur itu hebat. Apa yang terjadi? Kalau ingin menanamkan kejujuran harus mulai dari rumah. Kita nggak bisa banyak berharap dari pemerintahan dan sistem yang berlangsung sekarang. Tidak. Karena kita tahu yang bakal menjadi pemimpin di Indonesia menurut piramida pemilihan, yang bakal menang di Indonesia adalah pemimpin yang dipilih oleh orang yang tidak mengerti. Kasarnya, pemimpin yang dipilih oleh orang bodoh, bukan pemimpin yang dipilih oleh orang pintar di sistem demokrasi liberal seperti ini. Dan satu-satunya lembaga untuk mendidik kejujuran di dalam rumah tangga adalah mendidik kejujuran anak adalah dalam rumah tangganya. Tapi yang menarik dalam penelitian itu, di kota besar di Jawa Tengah itu, umumnya anak-anak tidak percaya kepada orang tua soal kejujuran. Dan ini berbahaya. Sebagaimana ketidakpercayaan publik terhadap pemimpinnya saat ini. Ini kondisi bangsa berbahaya. Di mana letak bahayanya? 7-Eleven. Ada satu teman saya minta lakukan penelitian di sebuah 7-Eleven, sebab ini memang tempat nongkrong anak-anak yang menjadi sasaran orang-orang yang mencari anak-anak yang sudah tidak percaya pada ayahnya. Ada sebuah Twitter, sebuah grup, di mana grup ini menjadikan standar kedewasaan anak-anak remaja adalah pada tingkat keberanian mencela ayah. Kode bahasanya nanti lihat hashtagnya itu bangs, B-A-N-G-S. Itu kependekan dari kata bangsat. Siapa lo bangs nyuruh-nyuruh gue belajar? Maksudnya di sini adalah orang tuanya. Ukuran keberanian anak-anak remaja itu oleh peer group mereka
diukur dari seberapa berani mereka mencela orang tuanya, khususnya ayahnya. Saya usai menjadi juri Hafiz Indonesia, banyak mendapatkan follower dari kalangan anak-anak memanggil nama saya sebagai ayah atau sebagai abi. Bahkan ada yang berharap minta digantikan ayahnya. Andai kau menjadi ayahku. Sejujurnya saya gelisah, lalu saya bertanya pada teman yang pakar di bidang ini. Apa dia bilang? Ustadz, untung antum yang dicurhatin sama tuh anak. Seandainya yang dicurhatin itu adalah pedofil, dan begitulah cara lelaki-lelaki tukang sodomi anak-anak kecil mencari anak-anak yang sudah lepas dari ayahnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Lihat fenomena banci di TV, lihat gaya banci di masyarakat. Konon sekarang anggota LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender, jumlah mereka sudah cukup untuk bikin satu partai namanya LGBT. Jumlahnya sekarang sudah 13 juta orang. Sudah banyak anak SMP dan SMU yang terindikasi menjadi lesbian dan menjadi gay. Akibat ayahnya yang kudet, kurang update. Yang ayah tahu cuma kerja, workaholic. Yang ayah tahu pulang bawa duit, kemudian nonton TV, bercanda, tidur di rumah. Yang ayah tahu kalau liburan main golf, lakukan hobi-hobinya. Yang ayah tahu hanya dia merasa sudah menjadi ayah, padahal dia telah menjadi ayah yang bisu. Sehingga banyak di rumah anak-anak yang lapar belayan ayah, lapar pelukan ayah. Banyak di rumah anak-anak yang lapar berdialog dengan ayah, dan banyak ayah yang tidak mengerti bagaimana berdialog dengan anak-anaknya karena dia telah menjadi ayah yang bisu. Naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi ayah yang amanah? Sebelum Anda menyesal seperti khawatirnya Yakub menjelang kematiannya, lakukanlah hal-hal terbaik buat anakmu. Selain pulang, yang punya anak masih balita, percayalah, hadiah terhebatmu untuk anak balitamu bukan boneka paling mahal, bukan mainan paling hebat, bukan games yang paling up to date, bukan. Yang paling dibutuhkan oleh anak balitamu adalah berapa banyak waktu yang kau berikan buat balitamu itu. Waktumu. Bukan materi itu. Saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, memang sekarang sedang ada agama baru yang bernama agama materialisme. Kalau kita gagal mendidik istri tidak menjadi agen kita untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, menanamkan kepada anak-anak untuk cinta kepada Rasulullah dan ittiba kepada Rasulullah, maka kita juga termasuk suami yang gagal. Adik-adik para pemuda, jangan pacaran. Kalian akan salah cari pasangan. At-tayyibuna lit-tayyibat. Minta tolong pada ayahmu. Anak-anakku sekalian yang masih SMU, kalau ingin bertanya tentang kehidupanmu, nak, jangan sombong kepada ayahmu. Anak-anakku yang masih SMP dan SMU, sayangku semua, beda tipis, nak. Jadi anak mandiri dengan anak sok mandiri, beda tipis, nak. Anak yang sok mandiri biasanya mengambil